teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi 2 dari mata kuliah preservasi dan konservasi. Materi 2 ini tentang apa ya? Tentang jenis bahan pustaka, kondisi bahan pustaka, dan bagaimana pemeliharaannya. Ini merupakan mata kuliah preservasi dan konservasi untuk ujian tengah semester. Dosen pengampunya adalah Bu Desriani, SOS MIKOM. Dan nama saya Witri Litani Manurung dengan NIM 20026113. Nah, kalau begitu, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama itu saya akan membahas tentang pengertian bahan pustaka. Pengertian bahan pustaka adalah salah satu unsur yang penting dalam sistem perpustakaan. Selain ruangan, gedung, peralatan atau perabot, tenaga, dan anggaran. Unsur tersebut saling berkaitan, mendukung untuk terselenggaranya layanan perpustakaan yang baik. Bahan pustaka juga terbagi dalam beberapa, seperti buku, terbitan berkala seperti surat, kabar, majalah, maupun ada yang seperti audiovisual, seperti audiovisual kaset, video, dan slide dalam PowerPoint. Dan untuk melestarikan nilainya itu sangat mahal. Bagaimana caranya? Pantau terus materi berikut. Lanjut, adanya kondisi bahan pustaka. Kondisi bahan pustaka ini terbagi 3 lagi. Yang pertama, ada yang masih baik. Masih baik itu merupakan bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, dan warnanya masih sesuai dengan yang diproduksi. Yang kedua, ada berpenyakitan. Bahan pustaka yang sudah mulai berpenyakitan, dalam artian sudah mulai diserang serangga sehingga timbul noda-noda coklat. Lalu ada yang ketiga, bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga memerlukan perbaikan, bahkan yang sudah terlalu parah itu tidak dapat lagi digunakan. Seperti gambarnya ada yang baik, ada yang berpenyakitan, dan yang rusak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jenis bahan pustaka itu ada 3. Pertama, buku monograf dan sebagainya. Yang kedua, bahan berkala seperti majalah, surat kabar, buletin, dan sebagainya. Dan ketiga, itu ada non-buku atau disebut sebagai bahan audiovisual, seperti penyimpanan informasi melalui pendengaran dan penglihatan. Lanjut, adanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu apa ya? Pemeliharaan adalah tindakan preventif conservation, yaitu tindakan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi. Itu merupakan pendapat dari Tegeler 2001. Lalu pemeliharaan bahan pustaka itu mencakup ada beberapa. Yang pertama, pemeliharaan bahan pustaka mencakup cara membersihkannya yang benar bagaimana. Lalu kedua, memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan pustaka. Dengan dimaksudnya adalah kita memastikan lingkungan sekitar bahan pustaka itu dalam keadaan yang bersih dan terhindar dari serangga. Ketiga, membuat dan mengevaluasi kebijakan pelestarian. Nah, pelestarian apa yang sudah kita tentukan? Kita memperbaiki lagi untuk merawat buku yang sudah ada di perpustakaan kita. Lalu yang keempat, mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada staf dan pengguna perpustakaan tentang cara penanganan dan penggunaan bahan pustaka secara benar. Oke, dari pemeliharaan juga ada perawatan. Apa sih maksud perawatan? Perawatan itu adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Nah, tindakan ini meliputi membuat kotak pelindung, membungkus, dan memasukkan bahan pustaka ini ke dalam box. Kita juga dapat melakukan menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung atau dalam bahasa Inggrisnya in paper dengan kertas bebas asam, lalu membersihkan koleksi, menetralkan asam atau bahasa Inggrisnya devidification, dan lain-lain. Lanjut, ada kegiatan restorasi. Restorasi adalah kegiatan yang paling mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih atau konservator. Pengertian dari restorasi ini merupakan tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Lanjut ke faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama itu saya akan membahas faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yang terbagi 3. Pertama, polusi udara. Polusi udara ini pencemaran udara seperti gas sulfur, dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida.
Lalu adanya cahaya. Cahaya ini akan mempercepat oksida dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus, menyebabkan bahan pustaka dapat rusak. Lalu ada temperatur atau kelembapan ya. Ini merupakan menyebab perubahan kelembatan atau fluktuasi yang sangat drastis akan besar mempengaruhi terhadap kerusakan bahan kertas. Nah, lanjut, faktor karakteristik bahan. Ini terbagi 4. Yang pertama ada senyawa asam. Banyaknya senyawa asam di dalam bahan itu juga mempengaruhi. Lalu ada perekat. Bagaimana kita menggunakan perekat dalam bahan pustaka tersebut? Apakah bahan perekat ini kuat sesuai dengan jumlah banyaknya bahan pustaka 1 buah, oke? Lanjut, adanya tinta. Bagaimana dalam pemilihan tinta untuk bahan pustaka tersebut? Jadi penggolongan tinta ini ada yang kuat, tintanya ada yang murah pudar. Lanjut, adanya lignin. Lignin ini merupakan proses pembentukan dari bahan alam untuk ke kertas atau bahan buku. Biasanya lignin ini berasal dari kayu. Sekian teman-teman, materi 2 tentang jenis bahan, kondisi bahan pustaka, dan bagaimana pemeliharaannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf. Terima kasih, dadah.